Nak, apa kamu mencari mati? Aku ingin hidup, aku ingin hidup. Aku telah terlahir kembali. Xiao Li, apa yang terjadi? Chen syuting CL dari grup Jiangsan. Nona Chen, anak muda itu menyeberang jalan sembarangan di depan kita. Dia mungkin mencoba memalsukan kecelakaan. Nyonya Chen, mungkinkah Chen syuting CL grup Jiangsan di kehidupan masa laluku? Tunai, jangan tunda urusan pentingku. Ya, Tunggu sebentar. Apa yang lebih penting dari hidup Anda, Nyonya Chen? Apa maksudmu? Masih ada 3 menit tersisa. Setelah 3 menit, tanah longsor akan terjadi tepat di depan. Ini melibatkan lebih dari selusin nyawa. Anda tidak boleh melewati jalan pegunungan ini. jika kamu terus bicara omong kosong, Nak. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kamu mau pergi atau tidak? Jangan menghalangiku mengurus urusan penting. Tidak peduli apa yang ingin kau lakukan, aku akan memberimu 2 pilihan. Pertama, menyingkir dari jalanku dengan patuh. Kedua, aku akan memastikan kau tidak melihat matahari besok. Percayalah padaku saja. Masih ada 10 detik tersisa. Selama bertahun-tahun beroperasi di dunia aku Chen Shooting, ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang menentangku seperti ini. Apakah kau benar-benar berpikir, aku tidak akan berani melumpuhkanmu? 5, 4, 3, 2, Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Hari ini aku akan melumpuhkanmu atas nama CL Chen. 1. Apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi? Perhatian kepada seluruh warga. Kami menginterupsi program ini untuk berita mendesak. Banjir bandang besar telah terjadi di Jalan Lingkar. Beberapa korban jiwa telah dilaporkan. Semua warga diminta untuk segera mengungsi. Itu benar-benar nyata. Nak, kau benar-benar seorang peramal jenius. Di mana dia? Cepat cari dia untukku. Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Ya, Xiao Chen. Bukankah kita bilang kita akan minum teh? Apa yang Anda lakukan? Aku. Tuan Qin. Tidakkah menurut Anda suasana malam ini cukup menggugah? Ini cukup membangkitkan suasana. Cukup cocok untuk minum teh. Saya Chen Shooting tidak pernah ingin berutang budi kepada siapapun. Jadi saya ingin membalas budi Anda, Tuan. Xiao Chen, saya punya istri dan anak-anak. Saya akan pergi sekarang. Mengapa Anda lari? Apakah Anda takut Kakak Ting akan memakan Anda? Pria yang menarik. Sayang sekali meskipun begitu, dia sudah menikah. apa yang kamu lakukan mengendap-endap? Percaya atau tidak, aku akan memukulmu dan melemparkanmu keluar. Aku sedang menunggu seseorang di sini dengan benar. Mengapa kamu mengusirku? Orang sepertimu menunggu di sini. Di dalam semuanya adalah tokoh besar. Salah satu dari mereka menghentakkan kaki, bisa mengguncangmu sampai mati. Subin pewaris kaya. Tuan Muda Shawl, berisik sekali. Tuan Muda Shawl, Anda sudah tiba. Aku tidak tahu dari mana datangnya pengemis bau ini. Dia bahkan ingin masuk ke pameran dagang. Aku baru saja akan mengusirnya. Bagus sekali. Bagus sekali. Sampah macam apa ini? Mencoba memasuki pelelangan yang sama dengan Tuan Muda ini. Tuan Muda Shawl harap tenang. Pekerjaanku adalah menyambut tokoh penting seperti Anda di dalam. Sampah apa ini, tinggalkan saja. Bagus. Hei, hadiah untukmu. Terima kasih Tuan Muda Shawl. Mengapa mereka bisa masuk tetapi aku tidak bisa? Beraninya kau membandingkan dirimu dengan Tuan Muda Zhou. Lena, Tuan Muda Zhou bisa dengan santai menghabiskan jutaan. Dan kau, apakah kau punya 1 sen pun? Kau bahkan tidak punya 1 sen pun kan? Hei Na, tidakkah kamu ingin masuk ke dalam? Aku akan memberimu saran. Selama kamu bersedia menjadi anjing Tuan Muda ini The film was translated and narrated by dan memakai ini, Nvidia. Tuan Muda ini mungkin menunjukkan belas kasihan yang besar dan membawamu masuk. aku sarankan kamu jangan terlalu sombong. Sebentar lagi seorang tokoh besar secara alami akan membawaku masuk. Aku tidak salah dengarkan dengan penampilanmu yang miskin.
Kamu berani melontarkan omong kosong seperti itu di sini. Mengklaim orang penting akan membawamu masuk. Nah, tidakkah kamu takut gelembungmu pecah? Tuan Muda Zhou. Berandal ini pasti gila karena kemiskinan kan? Hari ini, aku Xiaobin akan menunggu tepat di sini. Untuk melihat siapa yang begitu buta hingga berani membawamu masuk. Aku ingin melihat siapa yang begitu buta, sampai berani menghalangi temanku. Grup Qiangcheng. Chen, bukankah ini Chen yang hanya mengandalkan usahanya sendiri saat itu, mendominasi seluruh kota utara? Nona kedua Chen, syuting ada di sini. Hei, bagaimana cincin berlian yang kuberikan padamu bulan lalu? Aku secara khusus menugaskan seseorang untuk menyesuaikannya di Eropa. Bernilai jutaan. Yang itu, aku kehilangannya. Hilang bagus kalau hilang. Tuan Qian, saya mohon maaf atas penantiannya. Tidak apa-apa Xiao Chen, aku juga baru saja tiba. Berani menyentuh orangku orang Chen syuting di wilayah grup Tianxianku. Kurasa kau tidak ingin tinggal di sini lagi. Chen, tolong ampuni saya. Saya pantas mati. Saya seharusnya tidak meremehkan orang seperti anjing. Sekarang kau mengakui bahwa kau adalah seekor anjing. Kalau begitu seperti dia kenakan tali anjing itu dengan benar. Ya, baiklah. Tuan Qin, silakan masuk. Tunggu. Sutin, apakah kamu yakin? Kamu ingin membawa pria ini masuk? Urusanku seharusnya tidak menjadi urusanmu. Atau kau juga ingin diikat seperti dia? Tuan Qin, silakan lanjutkan. Bagus. Tuan Muda Zhou, mengapa Anda membiarkan mereka pergi? Diam. Segera sekarang juga pergi dan selidiki latar belakang pria itu secara menyeluruh. Segera. Kembalikan padaku. Tuan Qin, Anda di sini untuk menghadiri pelelangan. Anda pasti memiliki pengetahuan tentang barang antik, saya kira. Aku tahu sedikit. Kalau begitu tolong bantu saya memilih harta karun. Saya pasti akan memberi Anda imbalan yang besar. Aku akan melakukan yang terbaik. Selamat datang semuanya di lelang Yancheng hari ini. Saya nyatakan lelang resmi dibuka. Pertama, izinkan saya memberikan perkenalan yang megah. Ini adalah Guru Besar Zhuang Rui, sesepuh dunia barang antik Huaxia. Zhuang Rui, sesepuh dunia barang antik Huaxia. Kami merasa terhormat menjadikannya tamu kami hari ini. Harta karun yang didapatkan oleh semua yang hadir hari ini, semuanya dapat dinilai secara pribadi oleh Tetua Zhuang. Bahkan Tetua Zhuang telah datang. Pada lelang hari ini, pasti ada beberapa barang besar yang muncul. Ya, seorang ahli top seperti Tetua Zhuang tidak bisa diundang begitu saja. Tuan Qin, Tetua Zhuang dikenal sebagai mata emas. Keahliannya tidak diragukan lagi. Dengan dia yang memimpin, kita bisa menawar dengan percaya diri. Sepertinya keberuntungan kita tidak terlalu buruk. Sekarang lelang dimulai. Item pertama yang dilelang hari ini adalah tablet emas pembebasan hukuman mati yang digali dari dinasti Han. Dikabarkan bahwa tablet ini secara pribadi dianugerahkan oleh Kaisar Gaozu dari Han Liubang. Ini memiliki nilai koleksi yang sangat tinggi. Harga awal adalah 5 juta. Setiap tawaran berikutnya tidak boleh kurang dari 300.000. Itu sebenarnya adalah tablet emas pembebasan hukuman mati. Ini benar-benar harta karun. Jika ini benar-benar anugerah Kaisar Gaozu dari Han Liubang, jangan sebut 5 juta. Nilainya akan jauh lebih dari 50 juta. Tablet emas pembebasan hukuman mati dinasti Han ini benar-benar langka di dunia. Saya sudah menilainya sebagai asli. Semua orang bisa menawar dengan percaya diri. Saya menawar 58 juta, 6 juta 100.000, 7 juta. Aku Xiaobin bertekad untuk memenangkan tablet emas pembebasan hukuman mati ini. Tuan Qin, menurut Anda berapa nilai tablet emas pembebasan hukuman mati ini? 50 juta. Maksudku adalah 5 yuan. Apel. Hanya 5 yuan. Tuan Qin, apakah Anda salah? Sesuatu yang dinilai oleh Tetua Zhuang. Bagaimana mungkin nilainya hanya 5 yuan? Anak lancang, apakah kamu sudah gila? Tetua Zhuang dalam lingkaran koleksi barang antik Huaxia adalah sosok terkemuka. Apakah kamu meragukan penilaiannya? Beraninya kau mempertanyakan Tetua Zhuang. Kau benar-benar tidak tahu diri. Anak muda saya akan memberimu nasihat.
Tarik kembali apa yang kamu katakan tadi sekarang. Dan itu masih belum terlambat. Qin Yu cepat minta maaf kepada tetua Juang. Itu palsu sejak awal. Mengapa aku harus meminta maaf? Kamu benar-benar berbicara omong kosong sembarangan. Lihat saja, bagaimana aku akan membuatmu malu nanti. 7 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Sesuatu yang dinilai oleh tetua Juang jelas tidak mungkin salah. 7.500.000. 8 juta. Xiao Chen, percayalah padaku. 8 juta panggilan pertama. 8 juta panggilan kedua. 8 juta panggilan ketiga. Terjual. Chen Shooting. Tablet emas pembebasan hukuman mati ini milikku sekarang. $8 juta. Aku hanya menghabiskan 8 juta. Dan aku mendapatkan harta pertamaku. Chen Shooting, kau menemukan penolong yang baik untuk dirimu sendiri. Tuan Muda Zhou, kita mendapat untung besar kali ini. Tuan Qin, mengingat Anda pernah menyelamatkan saya. Saya bisa mengabaikan masalah ini kali ini. Tetapi jika Anda berani menghentikan saya menawar lagi, saya akan marah. Jangan khawatir Xiao Chen. Tunggu saja dan saksikan pertunjukannya. Dasar bodoh kampungan, buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kau lihat seumur hidupmu. Menghabiskan 8 juta hanya untuk membeli plakat palsu. Apa yang membuatmu begitu bangga? Dasar udik, tetaplah udik. Kenapa kau begitu keras kepala? Ini secara pribadi telah dinilai oleh tetua Xuan. Jika kau bilang itu palsu, maka itu palsu. Kau pikir kau ini siapa? Lalu, bagaimana jika aku bisa membuktikan bahwa plakat emas ini palsu? Baiklah. Jika kau bisa membuktikan plakat emas ini palsu, maka aku akan memberikannya padamu. Tapi jika kau tidak bisa membuktikannya, kau harus dengan patuh mengenakan ini di lehermu. Lalu berlutut di tanah dan meniru gonggongan anjing 3 kali untuk Tuan Muda Zhou. Itu kesepakatan. Karena tidak ada di antara kalian yang percaya ini palsu. Aku akan membiarkan kalian melihat kebenarannya hari ini. Pembawa acara, tolong bantu, aku menyiapkan asam sulfat dan pinset. Nah, trik apa yang sedang kau mainkan? Emas murni, tidak takut api. Jika ini adalah tablet emas pembebasan hukuman mati, itu seharusnya tidak mudah terkorosi oleh asam sulfat. Apa yang dia coba lakukan? Nak, jangan main-main. Semuanya. Lihat baik-baik. Ini, bagaimana tablet emas pembebasan hukuman mati-mati ini bisa kehilangan warna? Apa? Ini. Bagaimana ini mungkin? Tuan Muda Zhou, jadi token emas pembebasan hukuman mati milikmu sebenarnya terbuat dari besi tua. Kau. Tetua Xuan. Apa yang terjadi di sini? Ini. Saya tidak pernah menyangka orang tua ini juga akan tersandung. Tampaknya token emas pembebasan hukuman mati ini memang palsu. Lalu bagaimana dengan 8 juta milikku? Bukankah uang itu terbuang sia-sia? Tuan Muda Zhou, sudah kubilang sejak lama. Jangan merayakan terlalu cepat, agar kegembiraanmu tidak berubah menjadi kesedihan. Nah, hentikan ucapan sarkasmemu yang sialan itu. Bukankah itu hanya 8 juta? Aku mampu menanggung kerugiannya. Maka sesuai dengan perjanjian, gumpalan besi milikmu ini. Token emas pembebasan hukuman mati menjadi milikku. Tuan Muda Zhou, jangan menyesal. Ini dia. Tuan Qin, saya salah paham terhadap Anda barusan. Saya minta maaf kepada Anda. Lalu, mengapa Anda tidak mengejar gumpalan besi ini? And narrated by M Media. Token emas ini sebenarnya adalah besi tua. Mengapa Tuan Qin masih ingin mengoleksinya? Xiao Chen ini akan sangat berguna nanti. Paman Muda Qin benar-benar seorang jenius. Token emas pembebasan hukuman mati ini disembunyikan begitu dalam. Namun Anda mampu mengungkapnya di tempat. Orang tua ini benar-benar yakin. Saya terlalu lancang sebelumnya. Tetua Juang, Anda terlalu baik. Semuanya selanjutnya kita akan melelang item lain. Setelah dinilai, kotak misterius ini telah diwariskan sejak lama. Dan tidak ada yang bisa membukanya sampai hari ini, karena bahannya yang istimewa. Sulit untuk menyelidiki rahasianya menggunakan instrumen modern. Maka penawaran kali ini menggunakan lelang kotak buta. Melakukan lelang. Harga awalnya adalah 500.000. Sebuah kotak rusak yang terendam air, dan mereka berani membawanya keluar untuk dilelang. Jika bahan kotak ini adalah kayu pesanan,
Mungkin itu akan bernilai sejumlah uang. Sayang sekali itu hanya terbuat dari kayu yang paling biasa. Peti yang tenggelam 1000 tahun. Harta karun tersembunyi di dalamnya. Rumah lelang Yanchen. Peti harta karun misterius itu berisi harta bernilai luar biasa. 6 pedang berharga senilai 100 juta. Saya menawar 600.000. Sampah macam ini. Aku tidak menyangka ada orang yang benar-benar menawarnya. Nak kau ingin menjadikannya tutup peti matimu. Sepertinya pelajaran 8 juta barusan belum cukup. Tuan muda show Anda masih berani membentak orang. Kau. Hei, bukankah kau hanya menginginkan kotak rusak itu? Aku secara khusus akan menentangmu. Tuan muda Zhou, Anda benar-benar punya cara. Aku hanya ingin melihat. Apa sebenarnya yang ada di dalam kotak ini? Aku menawar 800.000. 900.000. 1 juta nak. Mencoba membandingkan kekayaan denganku. Menjualmu pun tidak akan cukup. 1 juta. Apakah ada tawaran lain? 1 juta panggilan pertama. Tuan Qin, saya rasa Anda tidak perlu mengambil risiko ini. Xiao Chen, kapasitas finansial saya memang tidak mencukupi, tetapi saya sangat menyarankan Anda untuk menawar kotak ini. Tapi ini, Percayalah pada saya. Saya jamin bahwa tidak hanya ada sesuatu di dalamnya, tetapi juga bernilai sangat besar. baiklah kalau begitu. Karena Tuan Qin sudah berkata demikian. Saya menawar 2 juta. 2 juta, apakah ada yang menawar lebih tinggi? Chen Shooting, hei. Kau tidak benar-benar percaya omong kosong bocah ini kan? Kau pasti berpikir ada harta karun di dalamnya kan? Baiklah, kalau begitu. Aku akan membiarkanmu memilikinya. 2 juta panggilan pertama. 2 juta panggilan kedua. 2 juta panggilan ketiga. Terjual. Menghabiskan 2 juta untuk membeli kotak yang tidak berguna. Ini sempurna untuk membuat kita semua tertawa terbahak-bahak. Jika tidak ada apa-apa di dalamnya, itu akan sangat memalukan. Saya awalnya mengira teman muda Qin bijaksana melampaui usianya dengan batayan luar biasa tajam. Sekarang tampaknya dia hanya beruntung sebelumnya. Tuan Qin, 2 juta bukanlah apa-apa bagi saya. Tetapi saya Chen Shooting tidak bisa menerima penghinaan ini. Xiao Chen, saya jamin. Pasti ada harta karun di dalamnya. Nah, trik apa yang kau mainkan sekarang? Tuan muda Slow. Apakah Anda masih ingat apa ini? Bukankah itu hanya barang rongsokan yang kubuang tadi? Tunggu, mungkinkah? Apakah kau hanya suka mengumpulkan sampah? Benar sekali. Ini memang bukan tablet emas pembebasan hukuman mati, tetapi sertifikat besi amnesti. Apa sertifikat besi amnesti? Apel. Selain itu, ini adalah satu-satunya kunci untuk membuka kotak kayu ini. Tuan muda Zhou, jangan takut, anak ini pasti sedang berlagak. Pedang keluarlah. Sungguh jeritan pedang yang menusuk. Ini adalah peti pedang. Lihat cepat, ada pedang pusaka di dalamnya. Tidak ada enam. Pedang pusaka yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah ini bernilai 2 juta. Tunggu sebentar. Bolehkah saya meminjamnya untuk dilihat? Bagan emas. The film was translated Badan perak. and narrated Diukir by dengan M. garis-garis Media. emas. Permukaan pedang memiliki pola rata hijau. Mungkinkah? Ini adalah pedang pusaka rata hijau yang legendaris. Pedang pusaka teratai hijau apa? Benar. Ini memang pedang pusaka rata hijau yang legendaris. Pedang pusaka rata hijau ini adalah pedang pribadi Li Taibei, penyair abadi dari dinasti Tang. Sang awan rata hijau pernah memegang pedang ini saat mabuk dan mengubah puisi, menulis lagu seorang satria penembara yang terkenal abadi. Meskipun itu adalah legenda, saya perkirakan pedang ini bernilai setidaknya 10 juta. Selain itu, potensi apresiasinya tak terukur. Ini adalah harga untuk satu pedang pusaka saja. Masih ada 5 lagi di dalamnya. Itu berarti total nilainya setidaknya 30 juta. Bagaimana mungkin? Dia menebak dengan benar 2 barang antik berturut-turut. Apa sebenarnya latar belakang anak ini?
Si Ocean, saya berani bertanya. Mohon izinkan saya membeli pedang ini, walau Anda enggan melepasnya. Saya bersedia membayar 8 juta untuk pedang ini. Saya minta maaf Tetua Juang. Saat ini saya tidak berniat untuk menjualnya. Sayang sekali. Tuan Qin, tolong bantu saya. Sebagai tanda terima kasih saya, ada 5 juta di kartu ini. Tolong terima ini. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda Zhou? Dia benar-benar berhasil mendapatkan harta karun. Ini tidak bisa dipercaya. Aku tidak menyangka keberuntungan anak ini begitu bagus. Saya merasa keberuntungan saya belum habis. Permainan baru saja dimulai. Kia. Kita akan santai saja dan melihat bagaimana ini berakhir. Tunggu saja dan lihat. Selamat Ci Yu Chen atas terungkapnya harta karun bernilai selangit. Semuanya silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan melelang item koleksi lainnya. Apa ini? Ini dia harta karun, akhirnya tiba. Item lelang berikutnya. Dibocorkan dari British Museum. Kuda antik berbintik kuning. Setelah dinilai, itu diidentifikasi sebagai replika dari era Qianlong. Tawaran awalnya adalah 600.000. Kuda berbintik kuning yang luar biasa. Ini benar-benar barang yang bagus. Pengerjaan kuda bertotal kuning ini sangat indah. Memiliki roh dan bentuk, tampaknya memiliki gaya seorang master. Sayang sekali ini hanya replikan, tidak ada harganya. Bagaimana jika itu dari era Qianlong? Replika tetaplah replika. Beraninya mereka membawa barang murahan seperti itu untuk dilelang. Anehnya tidak ada yang menawar. Kita akan memulai item lelang berikutnya. Tunggu sebentar. Saya menawar 650.000. Ini. Tuan Muda Qin, ini hanyalah replika yang paling biasa. Hanya seekor kuda bertotal kuning. Apakah Anda mungkin menemukan petunjuk lagi di dalamnya? Apa yang mungkin dia lihat? Dia hanya beruntung dan menebak dengan benar 2 kali sebelumnya. Karena dia ingin menanggung risikonya. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikannya. Tuan Muda Zhou, keberuntungan anak ini memang bagus. Mengapa kita tidak mengikuti jejaknya dan menawar kali ini juga? Aku menawar 1 juta. 1 juta, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? 12 juta. Tuan Qin terlalu impulsif. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. 2.500.000 nak. Jika kau punya nyali, teruslah menawar. 3 juta. 45 juta. Replika kuda ini. Saya menawar 4.500.000. Sungguh tawaran yang murah hati. Nah. Kenapa kau tidak berteriak lagi? Teruslah menawar. Anak ini lebih baik tidak menyerah sekarang. Kuda ini paling-paling bernilai 2 juta. Aku benar-benar tidak boleh terjebak dengannya. Mengapa kalian anak muda selalu menolak mendengarkan nasihat? Barang ini sama sekali tidak berharga. 5 juta. 5 juta panggilan pertama. 5 juta panggilan kedua. 5 juta panggilan ketiga. The film was Terjual. translated and narrated Gila, benar-benar by gila. Media. Replika kuda benar-benar terjual seharga 5 juta. Tuan Qin, Anda terlalu impulsif. Nah. Kau menghabiskan 5 juta untuk sebuah replika. Kau telah tertipu. Karena Anda bilang saya telah tertipu. Apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika barang ini tidak bernilai 5 juta, kau akan mengalungkan rantai anjing ini di lehermu. Dan kemudian menggonggong 3 kali di depan umum. Dan kemudian merangkak keluar. Dan jika Anda kalah, Tuan Muda Zhou, Jika aku kalah, aku akan memakainya. Dan menirukan gonggongan anjing di depan umum. bagus. Itu kesepakatan. Xiao Chen, bolehkah saya meminjam pedang berharga Anda? Ambil. Apa yang akan dia lakukan? Teman Muda Qin, tolong jangan bertindak gegabah. Benda apa ini?
Sangat menyilaukan. Saya tidak bisa membuka mata sepenuhnya. Ternyata itu emas. Itu emas. Begitu banyak pelat emas. Tuan Qin, selamat, Anda benar. Jadi kenapa kalau itu emas? Kau menghabiskan 5 juta. Aku khawatir kau bahkan tidak akan memulihkan modalmu. Ini bukanlah pelat emas biasa. Mungkinkah? Ketua Juang, apa arti dari pelat emas ini? Jika saya tidak salah tebak, pelat emas ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Legenda mengatakan bahwa saat itu Hasan, untuk mencegah Kaisar Jading menyita hartanya, melebur semua artefak emas di rumahnya menjadi pelat emas, dan menyembunyikannya di tempat yang sepi. Setelah Hasan meninggal, barang-barang ini menghilang tanpa jejak. Ketua Juang, apakah Anda mengisyaratkan? Jika legenda itu benar, pelat emas ini adalah yang sama pada tahun itu Hasan sembunyikan di dalam kuda kuning tiruan ini. Saya tidak pernah menyangka mereka akan melihat cahaya hari dengan cara ini hari ini. Lihat cepat. Ada pola khusus pada pelat emas itu. Jadi pelat emas ini adalah harta karun tak ternilai. Apa? Ini tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hai Tuan Muda Zhou. Tuan Muda Zhou, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Muda Zhou, apakah Anda masih ingat apa yang Anda katakan? Karena semua orang ada di sini. Tepati janji Anda. Qin Yu. Kau mencari mati. Tuan Muda Zhou, ada begitu banyak orang yang hadir. Apakah Anda mencoba mengingkari janji Anda? Kau. Tuan Muda Zhou, perdagangan barang antik paling menghargai kredibilitas. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, maka bisnis barang antik keluarga Su Anda diancam. Mungkin tidak akan mudah dilakukan di masa depan. Bawa tali kekang itu ke sini. Tuan Muda Zhou, bukankah ini tidak pantas? Sudah kubilang bawa tali kekang itu ke sini. Gugugu. Tuan Muda Zhou mungkin tidak akan punya muka lagi untuk bertemu orang. Kalian berdua tunggu aku. The film Tuan was Muda Zhou, translated and tunggu aku. narrated by M Media. Xie Kao Chen. Tuan Qin, pelat emas ini cukup berharga. Apa rencana Anda selanjutnya? Ada jumlah yang cukup banyak dari pelat emas ini. Harganya memang lumayan besar, namun tidak banyak saluran untuk menjualnya. Xie Kao Chen, bisakah Anda membantu? Pelat emas ini bernilai setidaknya 30 juta. Jika Anda ingin menjualnya, saya khawatir itu akan memakan waktu. Sayangnya orang tua ini tidak memiliki kemampuan finansial. Kalau tidak, saya akan mengambil sebuah harta ini sendiri. Namun orang tua ini mengenal banyak pedagang kaya. Saya bisa membantu merekomendasikan Anda kepada mereka. Kalau begitu saya merepotkan Ketua Suang. Tuan Qin, Anda sangat membantu saya. Saya akan mengurus masalah kecil ini. Kalau begitu terima kasih juga Xie Kao Chen. Tuan Qin, Anda terlalu sopan. Barang ini terlalu berharga. Anda sebaiknya ikut saya kembali untuk menandatangani dokumen. Juga cicipi teh yang saya simpan di rumah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cieoi. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Ini kartu nama saya. Saya harap kita bisa bekerja sama di masa depan. Cieoi, tolong ajak kami jika Anda punya proyek bagus di masa depan. Itu sudah pasti. Izinkan saya memperkenalkan semuanya. Ini adalah mitra saya, Qin Yu. Tuan Qin Yu, mungkinkah dia orang misterius yang berinvestasi di pabrik baja dan mendapatkan keuntungan 10 kali lipat beberapa hari terakhir ini? Tuan Qin, saya tidak menyangka Anda begitu mudah.
Benar-benar berbakat dan menjanjikan di usia muda. Benar sekali. Untuk bisa beralih dari miskin menjadi berkekayaan ratusan juta dalam 1 bulan, Tuan Qin benar-benar pantas menyandang gelar jenius bisnis. Tepat sekali, tepat sekali. Dasar udik yang mendapatkan sedikit uang karena keberuntungan. Apakah pantas kau menjilatnya seperti itu? Zhao Bin, sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu sebelumnya belum cukup. Chen Shuting, jangan berani memanfaatkan perasaanku padamu dan bertindak sembrono seperti itu. Jika kau mendorongku terlalu jauh, aku tetap tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Shou Hongtian, keluarga Shu Anda Dian Chen dianggap sebagai salah satu keluarga teratas. Bagaimana Anda membesarkan putra yang bertingkah seperti anjing? Yi Yongjun, naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokan. Aku tidak peduli seberapa hebat dirimu di kota. Dian Chen, keluarga Shu kamilah yang berkuasa. Diam. Ye, saya harap Anda baik-baik saja. Ini pasti Tuan Qin Yu, saya kira. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Qin. Nak, jika kau tidak menginginkan matamu, kau bisa menjualnya. Apa kau tidak melihat ayahku berjabat tangan denganmu? Sepertinya Tuan Qin tidak terlalu ramai terhadap keluarga Shou kami. Karena itu masalahnya. Mari kita pergi. Ayah, mengapa ayah begitu sopan pada anak itu barusan? Dia adalah musuh bebuyutan kita. Apa yang kamu tahu? Dalam bisnis tidak ada musuh abadi. Hanya kepentingan abadi. Saya hanya ingin melihat. Apakah ada kesempatan untuk memenangkannya? Tidak, ayah. Dengarkan aku. Anak itu hanya mengandalkan sedikit keberuntungan. Dia tidak punya kemampuan nyata. Dia tak layak diupayakan The untuk film was berpihak pada keluarga Shaw. translated and Saya harap dia narrated hanya by beruntun. Media. Konferensi penawaran ini akan segera dimulai. Silakan ambil tempat duduk Anda. Konferensi penawaran hari ini menyangkut pengembangan Yancha selama 5 tahun ke depan. Provinsi sangat mementingkannya. Kami juga berharap semua pengusaha ulung dapat berkontribusi pada pembangunan dan pengembangan Yanchen, dapat menyumbangkan bagian dari upaya. Saya umumkan, konferensi penawaran untuk proyek pengembangan pariwisata Kota Barat sekarang dimulai. Semuanya silakan lihat. Ini adalah sebidang tanah pertama untuk penawaran. Terletak di area Danau Dongping antara Kota Barat dan Distrik Timur. Danau ini dekat dengan distrik kaya di Kota Timur. Memiliki nilai pengembangan yang sangat besar. Harga awal adalah 80 juta. Saudara Qin, sebidang Danau Dongping ini adalah tanah terbaik di Kota Barat. Jika kita akan membeli tanah, sebidang Danau Dongping ini jelas merupakan pilihan pertama. Ya Saudara Qin, kita sama sekali tidak boleh melewatkan sebidang tanah yang luar biasa ini. Saya menawar 100 juta, 120 juta, 150 juta. 200 juta. Itu 200 juta. Reputasi keluarga Shaw sebagai pemimpin real estate Yancheng memang pantas. Penawaran mereka selalu murah hati. Nah, apa kau lihat itu? Ini adalah kekuatan sejati. Begitu kami mengajukan tawaran, tidak ada yang berani mengikuti. Apa yang kau miliki untuk bersaing dengan kami? Awalnya, saya benar-benar tidak ingin bersaing dengan Anda. Tetapi, karena Anda mengatakannya seperti itu, rasanya agak memalukan jika saya tidak mengajukan tawaran. 250 juta. 300 juta. Apakah ada harga yang lebih tinggi dari 300 juta? Saudara Qin, 300 juta agak mahal. Tapi ini sudah lokasi terbaik di Kota Barat. Kita tidak boleh melewatkannya. Qin Yu, cepat dan tawar. Tanah Danau Dongping ini. Saya menyerah. Anda menyerah, Saudara Qin? Jika Anda pikir Anda tidak punya cukup uang, saya bisa memberi Anda 200 juta lagi. Anda tak perlu khawatir akan konsekuensi di masa depan. Xiao Ye Shirausu, jangan terburu-buru kalian berdua. Danau Dongping ini tidak pernah menjadi target saya. Saya hanya iseng menaikkan harga untuk keluarga Shou. 300 juta panggilan kedua. 300 juta panggilan ketiga terjual. Selamat Tuan Shou atas kemenangan penawaran. Untuk Danau Dongping, ayah selamat. Diam. Kau sampah tak berguna. Awalnya kita bisa mendapatkan Danau Dongping seharga 200 juta. Kau malah harus memprovokasi pria bermarga Qin itu. Kau membuatku membuang 100 juta lagi. Dasar bodoh. Duduk. Hai Xiao Ye, jangan terburu-buru untuk pergi. Bagian terbaiknya belum tiba. Sebidang tanah paling berharga di Kota Barat sudah dibeli. Saya benar-benar tidak tahan dengan penghinaan ini. Sebaiknya saya tidak ikut serta dalam konferensi penawaran ini. Xiao Ye, saya sudah bilang tadi, Danau Dongping ini tidak pernah menjadi target saya. Anda sebaiknya tinggal sedikit lebih lama. Bagaimana jika ada kejutan nanti? Benar Yi Tua. Kota Barat begitu besar, kita masih punya kesempatan. Xiao Yi, jika Qin Yu berkata begitu, dia tentu punya alasannya. Mengapa tidak menunggu sebentar lagi? Baiklah.
Tuan Qin saya ceroboh kali ini. Tapi saya benar-benar tidak bisa memahaminya. Danau Dongting sudah dibeli oleh seseorang. Potensi pengembangan apa yang tersisa di kota barat? Jangan terburu-buru. Anda akan segera tahu. Selanjutnya kita mulai penawaran untuk sebidang tanah kedua. Tempat ini disebut Tanah Gunung Xie. Meskipun saat ini terlihat agak terpencil, tetapi lahannya luas dan lingkungannya indah. Tempat-tempat indah dan proyek hiburan lainnya dapat dikembangkan nanti. Harga awalnya 50 juta. Ini dia yang ini. Tempat terkutuk seperti ini. Tempat ini sudah gagal terjual beberapa kali. Mereka berani melelangnya seharga 50 juta. Apa kalian semua gila? Saya menawar 55 juta. Tuan ini, apakah Anda baru saja menawar 55 juta? Benar-benar ada orang bodoh yang mau menawar ya? Qin Yu, apa kau sudah gila? Benar, dengan sedikit uang yang kau miliki di sakumu, kau hanya mampu menawar tanah kosong terkutuk semacam ini. Bukankah Tuan Muda Zhou sangat kaya? Mengapa Anda tidak menawar menyerah? Baiklah, kau ingin mati begitu. Aku akan mengabulkan keinginan ayammu. Ayah, mengapa ayat menghentikanku ayam? Kau sampan, apakah kau sudah melupakan pelajaran dari tadi? Selama kau menawar, kau akan jatuh ke dalam perangkapnya. Maka sebidang tanah ini akan membusuk di tangan kita. Duduklah. 55 juta. Adakah harga yang lebih tinggi dari 55 juta? 55 juta panggilan pertama. 55 juta panggilan kedua. Tuan Qin, maafkan saya karena berbicara terus terang. Luas tanah Gunung Xie ini, meskipun beberapa kali lebih besar dari Danau Dongting, sama sekali tidak memiliki potensi untuk dikembangkan. Anggap saja 50 juta hari ini sebagai uang kuliah yang dibayarkan. 55 juta terjual. Sudah didapat. Menghabiskan 50 juta untuk menawar sebidang tanah kosong. Qin Yu, kau benar-benar jenius komersial. Zhou Bing, apakah kamu mau kesempatan lain? Jika Anda bersedia mengeluarkan 1 miliar sekarang, saya mungkin mempertimbangkan untuk menjual tanah ini kepada Anda. Nak, apa kau sudah gila? Karena kemiskinan. Kau menawar tanah kosong itu lebih dari 50 juta. Sekarang kau tidak menginginkannya lagi. Kau mau buang 1 miliar untuk menanggung rugi. Apa kau pikir kami semua idiot? Karena Tuan Muda Zhou sangat tidak mau. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Apa yang coba dilakukan anak ini? Dia tidak mungkin sudah menyesalinya kan? Penyesalan tidak berguna. Ini adalah tanah sitaan yang dijual di pelelangan. Setelah terjual, tidak ada pengembalian atau penukaran. Tuan, lelang ini memiliki kekuatan hukum. Setelah terjual, tidak ada pengembalian atau penukaran. Bagaimana mungkin saya menyesalinya? Ini adalah cek dengan total 55 juta. Saya ingin tanah ini sekarang juga. Mohon tunggu sebentar, Tuan. Tuan, ini adalah sertifikat kepemilikan untuk tanah yang Anda beli di pelelangan. Tanah ini sekarang milik Anda. Mohon simpan baik-baik. Bagus. Qin Yu, sepertinya otakmu benar-benar bermasalah. Kau membeli tanah kosong itu lebih dari 50 juta. Dan kau masih menyombongkan diri. Zhou Bin, siapa sebenarnya yang otaknya bermasalah? Itu masih harus dilihat. Waktunya hampir habis. Sebentar lagi Anda akan tahu betapa kesempatan sekali seumur hidup yang Anda lewatkan. Tuan Kia, anggap saja 50 juta ini sebagai uang kuliah yang dibayarkan. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi Anda seharusnya tidak menyombongkan diri seperti ini. Saya tidak sanggup kehilangan muka seperti ini. Qin Yu, cepat pergi dan bujuk Choi. Jangan khawatir, dia akan segera kembali. Ini. Bicaralah, CEOY berita terbaru. Mata air panas alami telah ditemukan di area Gunung Xie. Kota telah memutuskan untuk mengembangkannya sebagai proyek pariwisata utama. Apa? Saudara Kim, saya telah berbuat salah padamu. Saya minta maaf padamu. Saudara Kim, saya tak menyangka visi Anda begitu luar biasa. CAOY, apa yang terjadi? Sebidang tanam yang baru saja dibeli saudara Kim di pelelangan, ternyata ditemukan mata air panas alami di dalamnya. Kota telah memutuskan untuk menjadikan Xie proyek pariwisata utama. Selain itu, tanah ini sekarang bernilai puluhan miliar. Bagaimana mungkin? Halo, CSU, kami menerima kabar bahwa baru 10 menit yang lalu, mata air panas alami ditemukan di area Gunung Xie. CEOLIO, Bos Kian, mata air panas alami ditemukan di area Gunung Xie. Ayah, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin, seseorang pasti menyebarkan informasi palsu. Tanah Gunung Xie baru saja dibeli di pelelangan. Bagaimana mata air panas bisa ditemukan begitu cepat? Halo, ya pemimpin, baik, saya mengerti. Setelah diverifikasi, mata air panas alami memang ditemukan di area Gunung Xie. Kota akan memprioritaskan dukungan proyek pariwisata Xie dan akan secara eksklusif membuka jalur khusus, jalur kereta cepat menuju Xie. Ternyata benar. Mata air panas itu
Saya tidak salah dengarkan. Dan mereka bahkan membuka jalur kereta cepat khusus. Nilai masa depan tanah ini tidak terukur. Ini semua berkat saudara saya, Kier. Kita mendapat rezeki nomplok kali ini. So Bin, mengapa kamu tidak bicara? Sekarang, apakah menurut Anda, siapa di antara kita yang lambat berpikir? Kinyu, apa kau mencari mati? Biar saya beritahu Anda juga. Tahu arti penemuan mata air panas alami di pegunungan Xie? Apakah itu berarti sesuatu? Itu berarti kota akan mengalihkan fokus pengembangannya ke Xie. Dan semua proyek grup show di Dongjiang akan menderita kerugian besar. Bahkan proyek Danau Dongtin mungkin akan ditunda. Kau Sikin, kau benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Ayah, kami menggunakan seluruh modal liquid grup untuk menawar tanah ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Diam, kita kalah kali ini. Ayo pergi. Tuan Qin benar-benar naga dan burung phoenix di antara manusia. Namun sebidang tanah yang begitu besar di Xie, Anda tidak bisa menghabiskannya sendirian. Mengapa tidak membiarkan kami ikut mendapat sedikit keuntungan? Tepat sekali Tuan Qin yang mengambil untung besar. Dan kita hanya akan ikut serta dan minum supnya. COY Anda pasti percaya pada saya sekarang kan? The film was translated and Adik kecil narrated Qin, by M. Media. saya salah barusan. Saya seharusnya tidak salah menyalahkan Anda. Sebagai kompensasi, saya bersedia menawarkan 5% saham lagi kepada Dick Qin. COY benar-benar murah hati dalam pengeluarannya, hanya dengan santai menawarkan beberapa ratus juta. Dibandingkan dengan keuntungan proyek pariwisata pemandian air panas Kota Barat, apa artinya saham kecil saya ini? Hal yang paling penting adalah bisa berbisnis dengan Dick Qin. Itu adalah kehormatan besar dalam hidup saya. COY Anda benar-benar terlalu baik. Namun area pegunungan Xie memang merupakan proyek besar. Mengapa kita tidak kembali dan membahasnya lebih lanjut? GL Show, Tuan Muda Show, bagaimana masalahnya berjalan? Masalah yang Anda perintahkan sudah lama diselesaikan. Kami hanya menunggu perintah Anda. Bagus. Bagus. Anda boleh pergi. Baik. Ayah. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan mereka lolos. Alasan Kinyu berkembang pesat adalah karena Chan Shutin dan Zuji membantunya. Selama kita menjatuhkan kedua orang ini, Kinyu akan kehilangan sandarannya. Pada saat itu dia akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Ayah-ayah masih punya ide terbaik. Chan Shuting, kali ini kau akan menjadi yang pertama kami targetkan. Kemampuan pemuda ini untuk melihat peluang bisnis sungguh bukan sesuatu yang bisa dipahami orang biasa. Tepat sekali. Saya sekarang benar-benar yakin akan kemampuan Dick Qin. Kemampuan Kinyu tidak terbatas hanya pada ini. Aku yakin di masa depan, dia bisa menciptakan lebih banyak keajaiban. Sebenarnya keberuntungan juga sangat penting. Halo. Apa? Oke, aku akan segera kembali. Apa yang terjadi si Ocean? Tidak ada apa-apa, perusahaan mengalami sedikit masalah. Kalian semua mengobrol dulu. Si Ocean. Dick Qin, COC selalu tegas dan efisien. Dia bisa menanganinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan bagian kita? Baiklah, kalau begitu. Mari. Jobin, mengapa kamu di sini? Keluar dari sini sekarang juga. Syuting. Katakan padaku apa yang kau pikirkan. Aku mengejarmu begitu lama sebelumnya. Kau tidak hanya tidak menghargainya, kau juga bekerja sama dengan anak itu Kinyu untuk menentangku di mana-mana. Apa bagusnya yang bisa kukatakan tentang dirimu? Mengejarku. Kamu pikir kamu pantas. Di mataku. Kamu Xiaobin. Bahkan tidak sebanding dengan selai rambut Kinyu. Chan Shuting, jangan memancing nasib buruk. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Perwakilan hukum Chen Shuting setuju untuk mengalihkan grup Yangsheng dan semua aset bawahannya kepada grup Xiao. Xiaobin, beraninya kamu memasukkan kontrak. Chan Shuting, lihat baik-baik. Segel yang dicap di sini adalah segel resmi grup Qiangsheng. Ini asli. Dan ada satu lagi di bawah. Kau Chan Shuting berutang 1 miliar kepada keluarga Scholl.
Jika kau tidak bisa membayarnya kembali, kau akan menghadapi likuidasi kebangkrutan. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak menandatangani kontrak ini. Masuklah. Paman kedua. Mengapa kamu di sini? Saya bekerja di perusahaan Anda dengan rajin dan sungguh-sungguh selama 10 tahun. Namun saya masih hanya menjabat sebagai wakil presiden. Saya tidak terima. Chie Aishou berjanji kepada saya bahwa selama saya membantunya mengakuisisi grup Qiangshen, dia akan mempromosikan saya menjadi presiden. Aku sangat mempercayaimu. Dan kamu benar-benar berani mengkhianatiku. Syuting orang mati demi kekayaan. Sama seperti burung mati demi makanan. Tidak menyangka ini kan, dikhianati oleh orang terdekatmu. Syuting bagaimana rasanya? The film was translated and Tuan Muda Xiao narrated benar. by M Media. Dan syuting saat itu, saya tidak sengaja menyinggung Qin Yu, dan Anda melumpuhkan salah satu tangan saya. Sekarang saya telah bergabung dengan Tuan Muda Xiao secara khusus untuk membalas dendam pada Anda. Bagus sekali. Kalian sekelompok bajingan tercela. Benar, kami adalah bajingan tercela. Namun kali ini Chen syuting. Kau kalah. Area Gunung Si berhasil diamankan. Dikin pantas mendapatkan semua pujian. Tentu saja kita semua harus berterima kasih kepada Dikin. Mari. Xiao Ye Shirausu. Ada sesuatu yang terjadi di rumah. Saya harus kembali dan memeriksanya terlebih dahulu. Adik kecil Kir juga tidak mengalami masalah kan? Tidak, saya harus pergi dan memeriksanya. Ibu. Siapa ini? Aku lupa memperkenalkanmu. Ini adalah Bos Chin. Dia bergerak di bisnis baja. Dia bernilai jutaan. Bos Chin ini putriku. Lihatlah sosok dan penampilannya. Apakah dia memenuhi persyaratanmu? Bagus sekali. Saya sangat menyukai wanita dewasa seperti ini. Tapi saya punya satu syarat. Yaitu bisakah saya mencicipi barangnya malam ini? Ya. Selama Bos Chin puas. Malam ini, aku akan membiarkan putriku menampilkan bakatnya untukmu. Ibu omong kosong, apa yang ibu bicarakan? Putri yang baik Bos Chin menyukaimu. Jika kau mengikutinya mulai sekarang, kau akan menjalani kehidupan mewah. Apa? Benar. Selama kau patuh menjadi simpananku, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan nanti. Cukup. Silakan pergi. Kamu tidak diterima di sini. Dasar gadis sialan, sayapmu benar-benar sudah mengeras ya. Aku menyuruhmu menjadi simpanan Bos Chin. Dan kau masih tidak senang tentang itu. Aku sudah menikah. Suamiku adalah Qin Yu, namun ibu masih mencarikan pria untukku di luar. Apakah begitu cara seorang ibu bertindak? Lebih baik tidak usah menyebut si Qin itu. Begitu kau menyebutnya, aku jati marah. Sejak kau menikahi si tak berguna itu, kau belum membawa pulang sepeser pun. Apakah adik laki-lakimu masih tidak bisa menemukan istri sekarang? Bu, tolong jangan menekan kakak saya lagi. Saya akan mengurus uang mahar itu sendiri. Kau diam. Cara apa yang mungkin kau miliki? Bos Chin berkata. Selama adikmu menjadi simpanannya, dia akan membayar mahar 50.000 yuan untukmu. Dan dia juga akan meminjamkan mobil Crown barunya untuk digunakan sebagai mobil pengantin. Jika kau melewatkan kesempatan ini, kau tidak akan menemukan yang lain. Hanya demi 50.000 yuan. Apakah ibu akan menjual putrimu? Aku membesarkanmu sebesar ini. Apa salahnya mengambil sedikit imbalan? Lagi pula, kau tidak akan rugi apa-apa dengan menjadi simpanan Bos Chin. Jika saya tidak akan kehilangan apa-apa, mengapa Anda tidak pergi menjadi yunyanya sendiri? Qin Yu, kamu di sini. Jangan khawatir, saya di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Dasar tak berguna, kau berani kembali. Ini rumah saya. Saya datang kapanpun saya mau. Apa urusanmu? Kau berani membantahku. Kau menentang langit. Kakak ipar, tolong cepat beri pengertian kepada ibu. Dia bersikeras menyuruh kakak saya menjual dirinya untuk mengumpulkan uang mahar bagi saya. Dasar bocah nakal. Kau malah memihak orang luar. Semua yang dilakukan ibumu, bukankah itu semua demi kebaikanmu sendiri? Cukup berani-beraninya menggertak istri saya di rumah saya sendiri. Apakah kau menganggapku tidak ada? Kau tidak punya hak untuk bicara di sini. Lupakan saja ide itu. Saya tidak akan pernah mengkhianati Qin Yu jika kau tidak menjadi simpanannya. Dari mana uang mahar adikmu akan datang? Kau harus setuju hari ini mau tidak mau.
Nak, saya kenal Anda. Bukankah Anda hanya seorang penjudi terkenal di semua desa sekitar? Selama Anda setuju untuk membiarkan istri Anda melayani saya secara pribadi, The film saya was akan menanggung semua translated utang judi and Anda di masa narrated depan. by M Media. Di kehidupan sebelumnya aku sangat bingung, menyetujui persyaratan Qian Xuan yang berujung pada Yusin dipermalukan dan melompat dari gedung. Bagaimana saya bisa membiarkan tragedi itu terulang lagi di kehidupan ini? Adik kecil saya akan memperlakukan Anda dengan baik. Tangan saya patah. Enya, Bos Qian, kau baik-baik saja. Qin Yu, jika kau ingin mati lakukan sendiri. Jangan seret keluarga kita bersamamu. Nak, beraninya Anda menyentuh saya akan melumpuhkan Anda. Semuanya keluar sekarang. Kakak Qian, tunggu apa lagi? Lumpuhkan dia untuk saya. Siapa yang berani bergerak? Yi Yongjun. Yi, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Saya bahkan bersulang dengan Anda di pertemuan terakhir. Enya, apakah Anda pikir Anda pantas bersulang dengan saya? Beraninya Anda tidak menghormati Tuan Kia. Saya pikir Anda bosan hidup berlutut. Siapa orang ini? Mungkinkah dia lebih kuat dari Bos Qian? Bu, ini Yi. Dia bernilai miliaran. Saya hanya pernah melihatnya di TV sebelumnya. Apa? Diki, apakah Anda baik-baik saja? saya baik-baik saja, untungnya Xiaoye tiba tepat waktu. Adik kecil Qian, ucapan itu membuat Anda terdengar asing. Anda adalah teman saya, dan terlebih lagi mitra bisnis saya. Jika ada yang berani menantang Anda, mereka menentang saya. Yi, mungkinkah Anda keliru? Dia hanyalah penjudi tidak berguna. Apakah Anda yakin ingin demi dia merusak keharmonisan di antara kita? Saya tidak peduli apa yang Tuan Qin lakukan sebelumnya, tetapi saat ini dia adalah konsultan investasi saya dan juga pemegang saham utama industri baja Group Zhou. Anda berkecimpung di bisnis baja. Anda seharusnya tahu apa artinya itu, kan? Nilai pasar industri baja Group Zhou saat ini sudah lebih dari 10 miliar. Dia sebenarnya pemegang saham utama. Ingat selalu, ada seseorang yang lebih baik dan orang di atas orang. Jangan berpikir punya sedikit uang haram berarti segalanya. Anda bisa seenaknya menginjak-injak martabat orang lain. Mengucapkan hal yang salah, harus membayar harganya. Seret dia pergi untukku, agar dia tidak mengotori mata Tuan Kia. Ya. Tuan Kia, kekayaan bersih Anda sudah mencapai miliaran sekarang. Bagaimana Anda masih bisa tinggal di rumah seperti ini? Ini 2 kartu kunci untuk Villa Kaisar. Itu baru saja direnovasi, dan saya belum sempat memeriksanya. Jika Anda tidak keberatan, tolong terima ini, Saudara Qian. Kediaman Kaisar. Kediaman Kaisar. Ibu, itu adalah villa paling mewah di Yanchen. 1 unit saja bernilai puluhan juta. Ini? Ya, saya memang berencana untuk pindah baru-baru ini. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Saudara Qian, jangan terlalu sungkan. Jika Anda bersikap sungkan lagi, saya benar-benar tidak akan bisa tidur. Terima kasih. Minum-minum hari ini belum sepenuhnya memuaskan. Mari kita minum lagi besok. Dan sekalian membahas rencana pengembangan Gunung Xie. Benar, ingat untuk mengundang Cheo Chen. Chan Shooting. Tidak masalah. Sudah larut. Saya akan kembali sekarang. Sampai jumpa. Menantu laki-lakiku yang baik, kapan kita akan pindah ke villa ini? Orang lain yang memberikan ini kepada saya. Apa hubungannya dengan Anda? Aku. Ibu, Yi memberikan villa ini kepada ipar saya. Berhentilah membuat masalah. Bagaimana ini menyebabkan masalah? Adik iparmu sekarang punya 2 rumah. Dia toh tidak mungkin tinggal di semuanya. Pas untuk dijadikan rumah pernikahanmu. Ibu. Jika ibu terus begini, aku akan memanggil polisi. Dasar kau tidak tahu berterima kasih. Ibu, ayo cepat pergi, oke? Tunggu sebentar, Xiaolong. Saya ingat beberapa tahun yang lalu. Bukankah Anda bekerja di lokasi konstruksi? Saya berencana untuk segera mengembangkan proyek Xie. Kebetulan saya kekurangan seorang manajer proyek. Apakah Anda tertarik? Manajer proyek. Xiaolong, mengapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat berterima kasih pada kakak iparmu. Terima kasih, ipar. Yang saya butuhkan saat ini hanyalah kesempatan. Sekarang kesempatan itu telah tiba. Saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau begitu baguslah. Pergi lapor ke CEO besok pagi. Ingat untuk menyebut nama saya. Terima kasih, ipar. Menantu laki-lakiku yang baik. Kemarilah dan duduk. Aku tidak menyadari kau sekarang adalah bos besar. Lihat, Xiaolong sekarang adalah manajer proyek. Bisakah kau memasukkan ibu juga? Posisi manajer umum apapun bola. Ibu omong kosong macam apa yang ibu buat sekarang? Sebenarnya itu tidak mustahil.
Memang ada posisi yang sangat cocok untuk Anda. Benarkah? Katakan padaku posisi apa itu? Kepala Departemen Logistik. Kepala departemen. Seorang kepala departemen pasti cukup kuat kan? Apa yang dilakukan departemen logistik? Sederhananya, itu adalah memasak makanan untuk para pekerja konstruksi. Apa? Kau ingin aku memasak? Untuk sekelompok pekerja bau di lokasi konstruksi? Aku benar-benar menolak. Anda tidak boleh meremehkan mereka yang memasak di lokasi konstruksi. Ada banyak keuntungan yang terlibat di sana. Semua beras dan persediaan dari lokasi konstruksi. Minyak Anda bisa membawanya pulang saja ketika saatnya tiba. Anda akan menghemat banyak uang. Benarkah? Kalau begitu aku yang akan melakukannya. Ibu, mari kita cepat pergi. Pipar punya banyak urusan kecil yang harus diurus, ayo kita pergi. Qin Yu, simpan posisi memasak itu untuk ibu, oke? Jangan khawatir, tidak ada yang akan memperebutkannya dengan Anda. Mengapa kamu begitu jahat? Bagaimanapun juga dia tetap ibuku. Cukup. Jangan khawatirkan mereka. Besok suami akan membawamu tinggal di villa besar. Kakak, apakah Anda punya waktu malam ini? Kita harus membahas pekerjaan pengembangan untuk proyek CIE. Aku tidak lagi mengerjakan proyek itu. Juga, aku menarik semua sahamku dari pabrik baja. Tunggu. Kak Ting, apakah Anda bercanda? Pabrik baja sedang berjalan sangat baik saat ini. Dan pengembangan proyek CIE. Dan juga sangat menguntungkan. Mengapa Anda tiba-tiba berhenti? Qin Yu, kurasa kita tidak terlalu akrab. Keputusan apapun yang kubuat Chen Shooting, apakah aku perlu menjelaskannya padamu? Bagaimanapun juga, kamu hanyalah anak miskin dari desa. Kamu dan aku pada dasarnya tidak berada di level yang sama. Juga mulai hari ini, berhentilah mengikutiku. Aku tidak ingin melihatmu. Chen Shooting. Semua properti atas nama Anda telah disita. Berlaku segera. Anda sama sekali dilarang masuk ke grup Qiangsheng. Qin Yu, aku minta maaf. Aku tidak ingin menyeretmu ke bawah. Tidak, Kak Ting. Sayang, ada apa? Kak Ting terlihat sedikit aneh. Tunggu saya akan menelepon lagi. Manajer Zhu, sepertinya Xiao Chen mengalami masalah. Dia tidak ingin bertemu saya, jadi saya harus meminta Anda tolong untuk pergi memeriksa grup Qiangsheng. Jangan khawatir adik Qian. Xiao Jin juga teman saya. Saya akan segera ke sana. Terima kasih. Ayo pergi. Sayang, bisakah kedua kartu itu benar-benar Tidak ditukar melihat dengan... wanita itu Chen Shooting ketika dia memungut sampah di jalanan. Dia benar-benar menyedihkan. Chen Shooting ini tidak hanya kehilangan perusahaannya, dia juga berutang 1 miliar Yun pada Tuan Muda Zhao. Mungkin dia bahkan akan berakhir di penjara. Lihat itu. Ini adalah konsekuensi dari tidak mematuhi Ku Shou Bin. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Tidak ada orang lain yang boleh bermimpi mendapatkannya. Benar-benar pantas untuk Tuan Muda Zhao. Metode yang luar biasa. Saya yakin tidak akan lama lagi keluarga Zhao menjadi pemimpin Yang Cheng yang tak terbantahkan. Jangan kau lupakan. Selama bocah Qin Yu itu belum mati, aku tidak akan bisa tidur barang sehari pun. Benar Tuan Muda Zhao. Karena bocah Qin Yu itu, saya kehilangan salah satu tangan saya. Hutang ini harus diselesaikan cepat atau lambat. Jangan khawatir. Chen Shooting sudah jatuh. Qin Yu berikutnya. Keluarga Shou benar-benar tercela. Sebaiknya kita melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Tidak, Ci Usu Cioye. Semakin kritis saatnya semakin tenang, kita harus bersikap. Aku. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah mencari cara untuk mendapatkan perusahaan Xiao Chen kembali dari tangan ayah dan anak The Shou. film was translated Keluarga Shou and sudah berada di narrated Yanchuan by M. selama Lee. bertahun-tahun. Mereka sudah lama menjadi kaisar bawah tanah, memaksa mereka memuntahkan hasil rampasan. Tidak akan mudah. Maaf karena situasiku menyebabkan semua orang khawatir. Kak Ting, kau harus mengerti. Kita semua berada dalam situasi yang sama sekarang. Tepat sekali jika kita tidak membantu Anda. Maka orang berikutnya yang jatuh, bisa jadi salah satu dari kita. Kita semua berbagi kemakmuran sekarang. Dan kita berbagi kerugian. Tepatnya dari mana kita harus mulai menghadapi keluarga Shou.
lokasi lelang tahunan lelang Yanchen. Mata air panas alami benar-benar ditemukan di area Gunung Xie. Grup Shu perusahaan terkemuka di Yanchen terbukti bersalah atas penculikan, penyelundupan, dan pembunuhan. Ayah dan anak Shu sudah melarikan diri. Aku punya ide. Saudara Qin, Anda punya cara. Kakting, kau sudah lama berada di Yanchen selama bertahun-tahun. Bagaimana ayah dan anak Shou bisa berkuasa? Kau seharusnya tahu yang terbaik kan? Tentu saja aku tahu. Alasan keluarga Zhou bangkit adalah melalui praktik bisnis yang tidak bermoral. Selain itu, Xiao Hongtian memiliki koneksi di dunia legal maupun ilegal. Konon dia telah merenggut banyak nyawa. Itu benar. Selama kita menemukan bukti kejahatan ayah dan anak Shou, bukankah semua masalah ini akan terselesaikan dengan mudah? Keluarga Shu adalah penjahat kambuhan. Jika kita ingin menangkap mereka basah, kita tidak tahu harus mulai dari mana. Itu mungkin tidak terjadi. Tak, besok kau pergi ke desa Huangyi dan cari seseorang bernama Huang Cuicul mengenai Xiao Su dan Xiao Yil. Saudara Qian, apakah metode ini akan berhasil? Jangan khawatir, selama tidak terjadi hal tak terduga. Kali ini kita pasti akan menjatuhkan ayah dan anak Shou. Baiklah, saya percaya Saudara Qian. Benar, Ken Yu. Jika aku tidak salah, target selanjutnya keluarga Zhou seharusnya adalah kamu. Kamu harus sangat berhati-hati. Tidak. Ibu, bisakah ibu berhenti mondar-mandir? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang terjadi? Di mana Yusin, di mana Sisi? Kakak ipar. Kakakku, sesuatu terjadi padanya. Apa? Qin, orang macam apa yang sebenarnya kau sakiti? Ini semua karena kamu. Kamu menyebabkan putriku diculik. Jika sesuatu terjadi pada putriku, kamu harus mengganti rugi 10 juta padaku. Diculik. Xiaolong, apa yang sedang terjadi? Kakak ipar ibu dan saya baru saja memasuki halaman. Dan kami melihat sekelompok orang yang menculik kakakku dan Sisi. Benar. Mereka juga meninggalkan pesan, memberitahu Anda untuk dalam waktu setengah jam, pergi ke pabrik terbengkalai di sebelah barat kota. Pabrik yang ditinggalkan di barat kota. Kakak ipar, Anda tidak boleh pergi sendirian. Xiaolong, iparmu adalah sapi perah keluarga kita. Dia sama sekali tidak boleh mendapat masalah. Ibu, di saat seperti ini ibu masih memikirkan uang. Benar, kalau begitu cepat pikirkan solusinya. Tidak, saya harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Benar. Xiao Qian dan Eoye pasti bisa menyelamatkan kakakku. Kita bisa pergi mencari mereka sekarang juga. Kalau begitu tunggu apa lagi, cepat pergi. Aku tidak menyangka sampah tak berguna Qin Yu itu ternyata punya istri secantik itu. Dia benar-benar tidak pantas mendapatkannya. Dasar bajingan, kamu akan mendapatkan balasanmu cepat atau lambat. Masih saja keras kepala. Bawa cambuk kulit kecil itu ke sini. Mari kita berikan sambutan yang baik padanya. Mengerti, Tuan Muda Shol? Tuan Muda Shol, gadis ini sangat memukau. Sayang sekali jika dia terluka. Sebelum sampah Qin Yu itu sampai di sini, mengapa kita tidak membiarkan para saudara bersenang-senang dulu? Kau benar-benar tahu cara bersenang-senang, nak. Pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Adik kecil, sebelum sampah itu tiba, kita sudah selesai bersenang-senang. Terus. Berhenti. Qin Yu, kau benar-benar tepat waktu, nak. The film was translated and narrated by M. Apa kau Media. sangat ingin mati? Kemalangan seharusnya tidak meluas ke keluarga. Kau biarkan mereka pergi. Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Kemalangan tidak sepatutnya melibatkan keluarga benar pepatah itu. Qin Yu, hari ini kita akan menyelesaikan perhitungan baru dan yang lama. Biarkan mereka pergi. Aku akan memberimu segalanya. Apa kau tidak melihat kondisimu saat ini? Apa kau pikir
Apa kau pikir kau punya hak untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Kinyu? Kinyu? Berani menyentuhku, aku akan menginjakmu sampai mati. Jika kau tidak membiarkanku pergi, kau tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali. Tuan Muda Shu pertama-tama jebak anak ini agar menandatangani kontrak. Dan setelah itu, kita bisa mempermainkannya perlahan-lahan. Lepaskan ibu dan anak itu. Cepat, cepat, cepat. Suami kamu baik-baik saja. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Yusin cepat bawa Sisi dan pergi cepat. Cepat, 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 pergi cepat. Aku beri kau 10 detik. Setelah 10 detik, anak buahku akan mulai mengejarmu. Lari. Kinyu, lepaskan aku. Tangkap dia. Bekuk dia. Tidak. Zhou Bin. Apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum. Ilegal. Grup Yangsheng milik Chan Shooting juga diakuisisi olehku dengan cara ini. Apa kau punya bukti? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku beritahu kau. Kontrak itu sekarang berlaku. Seluruh sektor bisnis Yanchen, keluarga Shou kamilah yang berkuasa. Zhou Bin. Aku sudah memberikan semua yang kamu inginkan. Sekarang kamu bisa melepaskanku. Kau pasti bermimpi. Bocah, kau membuatku terlihat bodoh berkali-kali sebelumnya. Hampir menjadikanku bahan tertawaan seluruh Yanchen. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Yusin. Lepaskan ayahku. Sisi. Yusin, aku minta maaf. Dalam hidup ini, aku masih gagal menjagamu dan Sisi dengan baik. Zhou Bin, kamu akan menghadapi pembalasan. Bahkan Chan Shooting digulingkan olehku. Sekarang siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Siapa bilang aku dikalahkan? Chan Shooting. Serang. Bunuh mereka. Ini rumah sakit. Di mana Yusin? Di mana Sisi? Adikin lukamu belum sembuh. Kamu benar-benar tidak boleh bergerak. Kakak ipar kakakku baik-baik saja. Dia tidak terluka parah. Bagaimana dengan Sisi? Sisi mengalami cedera kepala yang relatif parah. Dia saat ini sedang menjalani perawatan darurat. Apa? Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Tidak, aku harus pergi menemuinya. Berhenti. Kakak ipar. Adikin. Apakah lukamu serius? Aku baik-baik saja, tapi Sisi sudah lama di dalam. The film was translated Tidak apa-apa. and narrated by Sisi M akan Media. baik-baik saja. Adikin, kamu juga perlu istirahat. Bajingan dari keluarga Shou itu. Aku Ye Yongjun bersumpah tidak akan berdamai dengan mereka. Siapa di antara kalian yang merupakan anggota keluarga anak ini? Aku adalah ayahnya. Tolong tanda tangani pemberitahuan kondisi kritis ini. Pemberitahuan kondisi kritis. Yusin. Pasien saat ini dalam bahaya besar. Kami membutuhkan Anda untuk segera menandatangani. Jika tidak, operasi tidak dapat dilanjutkan. Cepat. Baiklah, aku akan tanda tangan. Adikin, Sisi pasti akan baik-baik saja. Ini semua salahku. Aku gagal menjaga mereka dengan baik. Suami, ini bukan salahmu. Itu adalah ulah para penjahat yang tidak segan-segan melakukan apapun.
Kumpulkan semua penjaga keamanan dan pengawal dari grup Zoo. Ikuti aku untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Shaw. Aku ikut. Aku juga pergi. Ayo pergi. Kalian semua berhenti di situ. Aku bilang kalian semua berhenti di situ. Adik Ken, kamu telah menderita kerugian yang begitu besar. Kami para saudara tidak bisa menelan penghinaan ini. Sisi. Bagaimana putriku? Pasien sudah keluar dari kondisi kritis. Saat ini, dia membutuhkan istirahat dan pemulihan yang baik. Adik Ken, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Keluarga Su harus membayar harganya. Adik Ken berikan saja perintahnya. Dan aku akan segera memobilisasi seluruh kekuatan keluarga Ye dan mengumpulkan mereka semua di Yanchan untuk melawan mereka sampai titik darah penghabisan. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Pulpen perekam itu. Ini merekam. Bukti penculikan dan penyerangan Shou Bin. Itu bagus sekali. Kita harus segera memanggil polisi. Kita pasti bisa membawa Shou Bin ke pengadilan. Tidak. Keluarga Shou sudah mengakar kuat. Hanya mengandalkan ini, kita belum bisa mencabut mereka sepenuhnya. Sekarang, kita harus menunggu kabar tentang satu orang. Menunggu seseorang. Menunggu siapa? Huang Cuicul. Benar. Che Aoxian baru saja meneleponku. Dia bilang lokasi pasti Huang Cuicul sudah dikonfirmasi. Dia sudah bergegas ke sana. Bagus kalau begitu. Kali ini seluruh keluarga Shou pasti tertangkap. Che Aoxian ada di depan. Baik, Siapa kalian? selamatkan orang itu dan pastikan mereka hidup. Ya. Apel. Wanita itu telah diselamatkan oleh seseorang. Kau sampan. Apa gunanya mempertahankanmu? Tuan Muda Jo harap tenangkan amarah Anda. Bukankah hanya satu wanita yang melarikan diri? Bisakah dia benar-benar membalikan dunia? Bagaimanapun sekarang aset Qin Yu dan Chen Shooting, semuanya milik Anda. Apa yang perlu ditakutkan? Ya Tuan Muda Shaw, keluarga Shaw Kamedian Chen adalah salah satu yang paling terkemuka. Itu benar. Bagaimanapun saat ini seluruh Yanchen didikte oleh keluarga Shaw kami. Ayah. Siapa yang menyuruhmu memindahkan para pendekar pedang itu? Ayah, mengapa ayah sangat marah? Bukankah semua ini dilakukan untuk menghadapi Qin Yu? Tahukah kamu, justru karena kamu memindahkan para pendekar pedang yang menjaga Huang Cuicul itu, wanita itu berhasil melarikan diri. Bukankah dia hanya seorang wanita? Bagaimana mungkin dia bisa merugikan keluarga Zhou? Selain itu, Tuan Muda Zhou sudah mengamankan Chen Shooting dan membereskan Qin Yu. Ini adalah berkah ganda bagi Anda. Dasar wanita bodoh tak berotak, putraku dikelilingi oleh orang-orang tak berguna sepertimu. Itulah mengapa dia berakhir dalam situasi ini hari ini. Tidak ayah, apakah satu Huang Cuicul benar-benar sepenting itu? Apa yang kamu tahu? Huang Cuicul itu dikirim oleh atasan, khusus untuk menyelidiki kita. Dia saat ini memegang semua bukti kriminal terhadap perusahaan kita. Apel, segera cari dia. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Tidak peduli berapa harga yang harus kamu bayar. Kamu harus menemukan wanita itu untukku. Rencana pembersihan nama kita yang telah kurencanakan lama telah mencapai langkah terakhirnya hari ini. Dan ini adalah langkah yang paling penting. Sama sekali tidak boleh ada kesalahan. Jika tidak, mengapa kau masih berdiri terpana di sana? Pergi cari dia. Apa yang terjadi? Dekan Anda datang di saat yang tepat. Mereka tidak mau membayar biaya rawat inap. Mereka sampai membawa orang untuk membuat masalah. Cepat panggil keamanan dan minta mereka semua ditangkap. Dasar bodoh. Rumah sakit ini sudah 10 menit yang lalu diakuisisi oleh Zhu Steel Industry dan dihadiahkan kepada Tuan Kier. Sekarang rumah sakit ini sepenuhnya miliknya. Dia adalah ketua. Kamu berani meminta bosmu membayar biaya rawat inap. Kamu benar-benar punya nyali. Tunggu. Takting ada apa? Cuji bilang dia takut kamu tidak nyaman tinggal di sini. Dia membeli seluruh rumah sakit untukmu.
Dia bilang dia ingin kamu menikmati sepenuhnya. Tingkat perawatan tertinggi. Dia sama sekali tidak bisa dihentikan. Ini terlalu mewah. Mengapa kamu berdiri di sana tertegun? Cepat minta maaf kepada Tuan Kia. Tuan Qin, saya minta maaf. Tidak, ketua, saya minta maaf. Seluruh rumah sakit itu dibelinya untukmu. Ampuni aku kali ini saja. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tuan Qin, tidak, ketua. Ini semua salahku karena gagal mendisiplinkan mereka. Bagaimana Anda sarankan kita menangani ini? Menolong yang sekarat dan terluka adalah kebajikan tabib. Saya harap di masa depan kamu bisa menjadi dokter yang berhati nurani. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Ya. Jika saya menemukan lagi bahwa kamu meremehkan orang, kemasi barang-barangmu dan dinya. Ya. Mengerti. Cepat berterima kasih kepada ketua. Terima kasih ketua, terima kasih ketua. Aku juga tidak akan berani melakukannya lain kali. Aku tidak akan berani melakukannya lain kali. Ketua, jika tidak ada yang lain kami akan permisi dulu. Cepat pergi. Kak Ting, bagaimana hal-hal yang saya tugaskan padamu? Wan Cui sudah diselamatkan. Kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya kapan saja. Bagus. Bertindak segera. Suami. Sisi, dan aku akan menunggumu kembali. Yusin Sisi, tunggu sampai aku selesai menangani masalah ini. Lalu aku akan membawamu pulang. Tuan Qin. Kalian berdua, pastikan keamanan keluarga Tuan Qin dengan baik. Jika terjadi sesuatu pada mereka, tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup. Ya. Selamat Tuan Muda Zhao. Anda tidak hanya sepenuhnya mengambil kendali atas grup Qiangsheng. Kini Anda juga mengendalikan hak pengembangan Gurun Si. Benar sekali. Ji Xiao, selama Anda melakukan langkah seperti itu, kedua sampah itu Chen Shuting dan Qin Yu benar-benar tertipu oleh Anda. Kata yang bagus. Meskipun bocah Qin Yu itu lolos, itu tidak masalah. Mulai hari ini, keluarga Shouku adalah yang berkuasa di Yanchen. Sedangkan untuk kalian semua, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan tidak adil. Terima kasih Ji Xiao. Malam ini kita harus bersenang-senang sepenuhnya. Tuan muda ini yang membayar semuanya di sini. Tuan Muda Zhao. Anda sudah lama tidak memperhatikan saya. Tuan Muda Zhao memang memiliki selera yang halus. Qin Yu Chen Shooting. Kalian berhasil melarikan diri karena keberuntungan sebelumnya. Dan kalian berani The kembali. film was Xiao Bin, translated and Anda dicurigai narrated by melakukan M penyelundupan Media. dan penculikan. Sekarang ikutlah dengan saya untuk menjalani penyelidikan. Ini surat perintah penangkapan. Apa yang kau bicarakan? Mustahil. Kau tidak punya bukti kan? Mengapa kau menangkapku? Zhao Bin, buka mata anjingmu dan lihat. Apa ini? Sebuah pulpen perekam. Zhao Bin, apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum. Ilegal. Sejujurnya, grup Qiangsheng milik Chen Shooting juga diakuisisi secara ilegal olehku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Zhao Bin, apa lagi yang harus kamu katakan? Kau pikir satu pulpen perekam rosat bisa menjatuhkanku? Qin Yu, kau terlalu naif. Tentu saja bukan hanya itu. Tunggu sampai aku mengirimmu ke dalam. Aku akan memastikan kau mati sambil tahu alasannya. Kau si Qin, ayahku pasti akan membebaskanku dengan jaminan. Ketika aku keluar, aku akan mengejarmu lagi. Aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Sebentar lagi ayahmu akan pergi ke tempat eksekusi untuk menemanimu. Apa yang kau katakan? Ini mustahil. Bawa mereka semua pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Terima kasih atas kerja kerasmu, petugas Wang. Tuan Kia, sebenarnya kami sudah lama mengawasi keluarga Shaw. Berkat bukti yang Anda berikan kali ini, kami dapat melaksanakan operasi penangkapan ini. Qin Yu baru saja menerima kabar. Xiao Hongtian sedang mengadakan rapat di grup Qiangsheng. Tepat sekali. Untuk menangkap mereka semua dalam sekali tangkap. Beberapa hari yang lalu, grup Qiangsheng tiba-tiba disegel. Sekarang, mereka meminta kita datang ke rapat. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Kudengar bos grup sedang berganti.
Apel. Lalu bagaimana dengan Cheo Chen Shooting? Cheo Chen mungkin sedang dalam kesulitan besar. Semua yang hadir adalah veteran perusahaan. Hari ini, saya memiliki hal penting untuk diumumkan kepada semua orang. Shu Hongtian. Kenapa dia ada di sini? Shu Hongtian, hari ini adalah rapat pemegang saham grup Qiangsheng. Apa yang kamu lakukan di sini? Anda tidak diterima di sini. Sepertinya Anda masih belum tahu ya. Saya adalah orang yang mengadakan rapat pemegang saham ini. Apel. Shu Hongtian. Hak apa yang Anda miliki untuk mengadakan rapat pemegang saham? Hanya karena saya adalah ketua baru grup Qiangsheng. Apel. Shu Hongtian adalah ketua baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Cheo Chen dan keluarga Shu selalu berselisih. Mengapa dia mentransfer grup ini kepadanya? Saya menolak. Shu Hongtian. Dia pasti merebutnya melalui skema jahat. Anda menolak. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Lepaskan saya. Saya punya kontrak pengalihan bertanda tangan dan cap pribadi Chen Shooting. Selain itu, Cheo Chen Anda berutang 1 miliar kepada saya. Menghitung waktunya, dia seharusnya sudah menjadi subjek eksekusi pakes oleh pengadilan. Saat ini, dia seharusnya sudah berada di penjara wanita. Siapa bilang aku dikenakan penegakan wajib oleh pengadilan? Shu Hongtian, kamu yang seharusnya masuk penjara. Benar, Xiao Hongtian. Kamu yang seharusnya masuk penjara. Cheo Chen. Cheo Chen kembali itu luar biasa. Lepaskan dia. Cheo Chen, Anda akhirnya kembali. Kamu Chen Shooting. Bukankah kau sudah ditangkap? Bagaimana kau bisa ada di sini? Bukankah kamu sangat penasaran? Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Tuan Qin. Shu Hongtian, buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Siapa ini? Masuklah. Huang Cui. Kau benar-benar masih hidup. Shu Hongtian, sementara kamu merencanakan penculikan itu, Xiao Chen sudah mengirim orang untuk mengambil kesempatan menyelamatkan Huang Cui. Xiao Hongtian, hari-hari baikmu sudah berakhir. Saya sudah menyerahkan semua kejahatan Anda. Serahkan semua. Tuduhan-tuduhan ini sudah cukup bagi Anda dan putra Anda untuk mati 10 kali. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Di mana putraku? Di mana putraku? Di mana Shu Bin? Shu Bin. Lepaskan aku. Ayah, diam. The Kau film tidak was berguna. translated Kau pecundang and yang hanya merusak narrated segalanya. by Amelia. Keluarga Shu kita tidak punya putra sepertimu. Shu Hongtian, Anda dicurigai melakukan penculikan dan pemerasan, pembunuhan berencana dan lebih dari 10 dakwaan lainnya. Silakan ikut kami sekarang. Bawa dia pergi. Qin Yu, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku akan membunuhmu Qin Yu. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Tuan Qin Nyonya Chen. Mengenai operasi penangkapan ini, terima kasih atas kerjasama kalian berdua. Saya akan mengajukan medali kehormatan untuk kalian berdua dari kota. Terima kasih juga. Benar, mengenai perusahaan Xiao Chen. Shu Bin sudah mengakui kejahatannya. Grup Qiangsheng dimiliki secara ilegal olehnya. Oleh karena itu sekarang dikembalikan kepada Nona Chen. Juga perjanjian pinjaman sebelumnya telah dinyatakan tidak sah. Terima kasih atas kerepotanmu. Qin Yu. Terima kasih. Xiao Chen. Dengan begitu banyak orang di sekitar, Tolong panggil aku syuting mulai sekarang. syuting kamu. Ini semua yang harus saya lakukan. Bagaimanapun juga kamu adalah mitraku yang paling penting. Itu bagus sekali. Hari ini benar-benar memuaskan. Ya, ayah dan anak Shu benar-benar mendapatkan balasan yang setimpal. Sisi, kita akan pulang hari ini. Sisi bisa pergi ke sekolah hari ini. Hati-hati jangan sampai jatuh. Sisi, kamu mau makan apa nanti? Bagaimana kalau aku menggendongmu jika kamu memberiku ciuman? Baiklah, kalau begitu tutup matamu dulu. Sakit. Lihat ayah menangkapmu. Ayah adalah orang jahat. Siapa yang mengganggu sisi kita? Itu Bibi. Dan dia membawakan mainan favoritku. Kakak Chen, kamu di sini.
Posisi kita menjadi semakin cantik. Lihat apa ini. Angin apa yang membawamu ke sini? Adik Ken, kami datang khusus untuk memberitahumu kabar baik. Kabar apa? Si Eusu sangat senang. Hari ini aku menyeret Hitua, dan secara khusus pergi ke penjara. Kau tidak akan percaya. Penampilan Ayan dan anak Shou yang menyedihkan dan kotor. Betapa lucunya itu. Kalian berdua benar-benar cukup santai. Saudara Shou, tahukah kau betapa memuaskannya itu? Ayan dan anak Shou telah mengaku atas semua kejahatan mereka. Pengadilan kini telah mengumumkan putusan. Ayah dan anak Shou telah merugikan banyak orang secara mendalam. Mereka sama sekali tidak boleh dilepaskan begitu saja. Kemarin kota kita berhasil mengungkap kasus kriminal besar. Adik Qin lihat cepat. Setelah penyelidikan, Xu Beng dan Xiao Hangtian dari grup Shou diduga melakukan kejahatan termasuk penculikan, penyelundupan, dan pembunuhan. Karena akumulasi pelanggaran, keduanya dijatuhi hukuman mati. Semua personel lain yang terlibat dalam kasus ini telah ditangkap. Eksekusi segera dilaksanakan. Bolehkah saya bertanya, siapa Tuan Qin Yu? Ini aku. Pengusaha ulung. Tuan Qie, terima kasih atas kontribusi Anda kepada kota. Kota telah memutuskan untuk menganugerahkan Tuan Qin penghargaan pengusaha berprestasi dan warga negara berprestasi. Terima kasih. Para pemirsa yang terhormat, saat ini saya berada di kota Yancheng, di lokasi resor wisata masa depan terbesar di kota ini. Saat ini, proyek ini tengah meresmikan peletakan batu pertama. Banyak tokoh terkemuka di kota ini datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Xiao Qin, Anda bukan hanya pengusaha terbesar di wilayah ini, tetapi juga Anda adalah pahlawan besar yang memberantas kejahatan bagi warga kami. Mengenai penilaian warga, apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Saya berterima kasih atas pengakuan masyarakat. Berkontribusi pada Yancheng adalah tugas kita semua. Tiga, dua, satu. Itu bagus. 10 tahun kemudian. Aku sudah memberitahumu. The Jangan film was ikuti aku. translated and Aku hanya narrated sedang by makan. Media. Mengapa membuat keributan besar? Xiao Qin, selarut malam ini, Xiao Qin hanya memikirkan keselamatan Anda. Paman, mengendarai skuter listrik kecil dan berani berkendara di malam hari. Apakah Anda tidak takut? Paman, mobil di belakang Anda itu sudah mengikuti Anda. Anda harus berhati-hati. Tidak apa-apa. Terima kasih. Paman, jika Anda butuh bantuan, hubungi kami. Bos. Panggang ikan. Seperti biasa cabainya sedikit saja. Ya, Terima kasih. Paman. Sungguh kebetulan. Kalian juga makan camilan larut malam di sini. Ya, kami sering makan di sini. Biar saya beritahu, warung barbeque ini dilindungi oleh kru kami. Anda mau makan apa? Pesan saja apapun, saya yang traktir. Tidak perlu, tidak perlu. Biar saya beritahu pelan-pelan, Paman. Konon Qin Yu orang terkaya di Yancheng. Sering makan di sini. Sayangnya, kami belum pernah melihatnya. Apakah Anda melihat tempat itu? Tempat itu adalah tempat Qin Yu biasa duduk. Tidak ada yang berani duduk di sana kecuali dia. Bagaimana bisa sebegitu berlebihannya? Jadi, jika dia tidak datang, tidak ada satupun dari kita yang bisa duduk di sana. Paman, apakah Anda ingin duduk? Ayo duduk di sini. Baiklah, kalian nikmati saja makanannya. Aku akan pergi mencari tempat. Kalian nikmati saja makanannya. Paman, cepat pindah. Itu bukan tempat yang bisa Anda duduki. Ini adalah Chen Shooting dari grup Qiangsheng. Chen Shooting ini adalah tokoh utama di bawah Qin Yu. Konon grup Qiangsheng kini juga merupakan perusahaan di bawah bendera grup Qin. Paman, cepat pindah. Mereka adalah orang-orang Qin Yu. Paman ini terlalu ceroboh. Dia benar-benar berani duduk di kursi Qin Yu. Jika dia menyinggung mereka, tak seorang pun di Yancheng bisa menyelamatkannya. Cheng Shooting ini. Xiao Qin. Xiao Qin.
Mungkinkah dia Qin Yu orang terkaya di Yanchen? Shooting. Kau membuat pertunjukan besar seperti ini untukku setiap hari. Aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Bukankah ini demi keselamatanmu? Lihat ini sudah larut. Saat ini, grup Ken menopang ratusan ribu orang. Kamu sama sekali tidak boleh mengalami kemalangan. Kau terlalu khawatir. Lagi pula, ketua grup Ken sekarang adalah kau. Bukan aku. Jika langit runtuh kau yang menahannya. Aku dipaksa ke posisi ini. Krisis grup mana saat ini yang tidak diselesaikan dengan mengandalkanmu? Cukup. Benar mengapa kau terburu-buru mencariku? Ada seorang pemuda bernama Liming yang bilang dia ingin mendiskusikan proyek video pendek denganku. Aku benar-benar bingung, jadi aku datang untuk bertanya padamu. Video pendek. Pertahankan proyek video pendek itu. Investasikan 20 miliar dulu. Ambil saham sebanyak yang bisa kau dapatkan. Mengerti? Baiklah, kalau begitu aku akan menelponnya. Aku akan kembali dan berbicara dengannya secara pribadi. Kalian nikmati saja makanannya. Aku ada urusan yang harus diselesaikan dan harus pergi duluan. Aku sudah membayar tagihan untuk kalian. Ayo pergi, ayo pergi.